minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita masing-masing. Salawat dan salam senantiasa sampai kepada seluruh para nabi, bil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, bapak-bapakku, ibu-ibuku, dulur-dulurku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami tidak ceramah, tidak tausiah, tidak menggurui, dan tidak mengajari. Pada kesempatan yang baik ini kami hanya sekedar menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalaupun nanti yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan hati dan pikiran para pemirsa, tidak sesuai dengan apa yang dialami, kita tidak perlu berdebat. Sekali lagi kami sampaikan, kami hanya sekedar menyampaikan ayat-ayat Allah. Adapun yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah tentang tujuan hidup manusia. Karena banyak sekali bertebaran di masyarakat perbedaan-perbedaan tentang tujuan hidup manusia. Ada yang mengatakan tujuan hidup itu mencari pahala, ada yang mengatakan mencari surga. Agar kita tidak terjadi perbedaan pendapat, semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah pada surat 7 ayat 3. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang qori yang bernama Kiswadi SHI. Silakan Ustadz Kis buka dulu surat 7 ayat 3. Surat 7 itu surat Al-A'raf ayat ketiga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Stop. Ikutilah apa yang telah diturunkan Tuhanmu kepadamu. Nah, ini kan perintah Allah. Dulu perintah ini kepada seluruh para nabi. Sekarang para nabi sudah tiada. Jadi ayat ini ditujukan ke kita masing-masing. Allah berfirman, ikutilah. Berarti kita hanya disuruh mengikuti. Nah, begitu juga dengan masalah tujuan hidup tadi. Kita ikuti saja Al-Quran. Kita ikuti saja maunya Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Lanjut. Dan janganlah kamu ikut selain dia sebagai pemimpin. Terus? Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Nah, pertama ada kalimat perintah ikutilah. Yang kedua ada kalimat larangan. Jangan kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Jadi kita yang harus kita ikuti adalah Al-Quran. Jangan ikut yang lain. Ini menurut Allah. Para penonton, bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sekarang kita ikuti Al-Quran yang menceritakan tentang tujuan hidup. Sebenarnya tujuan hidup manusia ini apa? Nah, kita lihat dalam Al-Quran. Surat 2 ayat 272. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Stop. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Nah, saat ini ayat itu ditujukan ke saya. Bukan kewajiban Sukardi agar penonton, agar pemirsa dapat petunjuk. Bukan. Lanjut. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, terus apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Nah, jangan kamu berinfak atau jangan kamu membelanjakan sesuatu kecuali dalam rangka mencari ridho Allah.
Nah, sesuatu itu ada dua macam. Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Yang berwujud bisa berupa makanan, bisa berupa minuman. Yang tidak berwujud bisa berupa waktu, tenaga, pikiran. Semuanya ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi ataupun dirugikan. Para penonton, jadi tujuan hidup manusia adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini sedang terjadi virus COVID-19, di mana masyarakat, alhamdulillah, masyarakat Indonesia pada umumnya gemar bersedekah, gemar berbuat baik. Nah, semuanya itu dalam rangka mencari ridho Allah. Jangan sampai di hatinya mencari popularitas, mencari muka. Allah bilang pada Al-Quran, pada surat 79 ayat 6. 76 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan ucapan terima kasih dari kami. Para penonton, ibu-ibuku, bapak-bapakku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, yang saat ini yang gemar berbuat baik, yang gemar memberikan sembako dimanapun Anda berada. Waktu kita memberi kata Allah, kalau kita betul-betul mengikuti Allah, betul-betul mengikuti aturan Allah, kita memberi itu dalam rangka mencari ridho Allah. Ulang lagi Ustaz Kis ayat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kami. Nah, bukti kita menyembah Allah, bukti kita hamba Allah, bukti kita aturan Allah. Allah pakai kata sesungguhnya. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu dalam rangka mencari ridho Allah. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak usah diharapkan. Para penonton, ayat-ayat yang bercerita tentang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali dalam Al-Quran. Sekarang kira-kira apa syarat agar kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa tidak. Syarat pertama agar kita diridhoi Allah, pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Pertanyaannya, sumber informasi tentang beriman kepada Allah, tentang melaksanakan perintah Allah, tentang menjauhi larangan Allah ada di mana? Semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Para penonton, bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, ingat, bukti kita menyembah Allah, bahwa tujuan hidup kita adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti ridho Allah? Ridho Allah itu artinya dicintai Allah, disayangi Allah, dikasihi Allah, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat agar kita ridho Allah pertama beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber informasi tentang beriman, tentang perintah, tentang larangan Allah, semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri kami sendiri dan bagi para penonton dan pendengar dimanapun Anda berada. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita tahun ini mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.